Lalu kemudian fokus pada solusinya. Alih-alih dibandingkan mikirin gimana sih kalau hal itu terjadi sampai nangis, sampai ketakutan gitu misalnya. Daripada mikirin itu, mending memikirkan kalau misalnya hal itu terjadi, apa nih yang bisa aku lakukan. Pertanyaan dari Riri, Sulawesi Selatan, usia 23 tahun. Pertanyaannya, cara mengatasi otak yang terlalu banyak berpikir, bahkan terlebih dahulu memikirkan hal terburuk dari suatu hal atau keadaan. Dan itu sangat mengganggu karena bisa menyebabkan sulit tidur, bahkan sampai menangis takut apa yang dipikirkan benar terjadi. Oke, ya baik. Kepikiran yang belum terjadi sampai nangis, sampai susah tidur gitu ya berarti. Oke. Nah, yang pertama diterima dulu pikirannya, diterima. Duduk bersama pikiran itu, duduk bersama perasaannya, duduk dulu bersama mereka. Lalu setelah itu write down, ditulis di pikiran-pikiran itu yang suka berseliweran itu tentang apa, tema-tema apa yang muncul, topik-topik apa yang muncul, ditulis, write down, ditulis di kertas gitu ya, apa aja yang muncul ini. Kalau bisa ditelusuri bagus, kenapa kok muncul ini, sejak kapan muncul ini, apa kira-kira pemicunya sehingga muncul pikirannya seperti ini, itu boleh, malah bagus lagi kalau bisa berhasil menguraikannya seperti itu ya. Nah itu tadi ya, ditulis ya supaya keluar ya dari dalam otak, dalam pikiran ini dituangkan di kertas dan kita bisa mengamati itu lebih seksama gitu ya. Nah lalu kemudian fokus pada solusinya. Alih-alih dibandingkan mikirin gimana sih kalau hal itu terjadi sampai nangis, sampai ketakutan gitu misalnya. Daripada mikirin itu, mending memikirkan kalau misalnya hal itu terjadi, apa nih yang bisa aku lakukan. Nah itu ditulis juga nih. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apa nih yang bisa dilakukan? Coba ditulis. Mungkin aku melakukan ini, 1, 2, 3, bikin planning, bikin rencana, ya. Itu yang bisa dilakukan. Lalu apa nih? Bagaimana sih otak ini supaya dia nggak liar gitu, berkeliaran kemana-mana? Nah, otak kita itu menyukai segala sesuatu yang sistematis, yang sudah terkondisioning dengan baik. Nah, kalau otak kita ini nggak punya kerjaan gitu, alias nganggur misalnya ya, tidak tertata kegiatan-kegiatan kita, tidak tersistematisasi, dan itu tidak terkondisi dengan baik, maka otak ini memiliki kesempatan untuk ada celahnya, sehingga dia mencari ngapain ya, karena nih ada celah nih, akhirnya dia mengerjakan atau memikirkan hal-hal yang sebetulnya itu nggak penting bagi kita. Maka gimana caranya? Caranya adalah mengatur skala prioritas. Mana yang penting, mana yang butuh dibandingkan mana yang ingin. Ya, itu yang harus dilakukan ya. Lalu time management. Kapan nih aku ngelakuin ini? Harus punya planning ya, bikin planner lah. Daily planner, weekly, monthly, misalnya begitu. Itu boleh dilakukan ya. Dan selalu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Takut kalau ini terjadi, alihkan saja dengan kalau ini terjadi, apa yang harus aku lakukan? 1, 2, 3. Dari 3 cara ini, mana yang paling memungkinkan untuk aku lakukan? Nah, itu dilakukan ya. Jadi harus bagaimana caranya mengelola pikiran, yaitu ditulis dulu, dituangkan di kertas, diamati, diobservasi, dibaca berulang, lalu ditulis solusinya apa kalau ini terjadi. Sehingga otak kita ngerti, otak kita udah simulasi, otak kita udah belajar, oh kalau misalnya ada kejadian kayak gini, sudah punya tata laksananya loh, tahapan-tahapannya harus gimana. Otak kita itu butuh yang seperti itu. Jadi mulai sekarang bikin skala prioritas, bikin planning ya, harian, mingguan, bulanan, lalu capaiannya, mana-mana yang udah tercapai, mana-mana yang belum dicapai, itu dievaluasi kembali gitu.